Mencintai atau dicintai. Cinta adalah sebuah rasa yang tak akan pernah bisa terbendung kehadirannya. Sebuah perasaan yang hadir tanpa ataupun dengan alasan. Biasanya datang secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat dari sebuah perkenalan. Entah kita menyebutnya hanya sekedar suka, sayang, ataupun cinta. Yang pasti semuanya saling memiliki keterkaitan dan pasti dirasakan ketika seseorang menjalin kedekatan. Terkadang seringkali terlintas di dalam pikiran bahwa cinta itu memang tidak seindah kenyataannya. Tidak seindah katanya dan tidak seindah seperti apa yang orang lain jalankan. Walaupun sebenarnya semua sama saja. Setiap orang pasti pernah berada pada fase patah hati, di mana hatinya terluka hanya karena terlalu jauh ketika mengenal cinta. Di mana ketika fase mencintai akan semakin meningkat, maka akan menjadikan keadaan pun berubah dan gak lagi sama. Jika bahagia maka akan semakin cinta, dan jika terluka maka akan semakin sakit. Bahkan sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa jika ingin mengenal cinta, maka harus siap juga untuk menerima sakit dan terluka. Memang gak melulu membangun cinta itu akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi juga yang namanya membangun gak melulu harus sempurna dan berhasil. Satu atau lebih permasalahan dan rasa lelah pasti akan dihadapi oleh siapapun yang masuk ke dalam dunia percintaan. Entah jatuh ataupun membangun, yang membedakan hanyalah keadaannya. Dimana ketika jatuh, maka datang secara tiba-tiba, dan jika membangun, maka kita memulainya dari awal. Jatuh juga gak melulu sakit, bahkan membangun juga gak melulu berhasil. Berhasil atau tidaknya bukan hanya tentang bagaimana situasinya, tetapi siapa yang menjalani dan siapa yang membangunnya. Siapa juga yang mengusahakannya dan bagaimana keadaannya. Keadaan juga gak selalu berpihak kepada kita, sehingga terkadang memang cinta akan terasa sangat amat memberatkan. Menjadi beban, menjadi tanggungan, dan justru menambah pikiran saja. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang takut untuk membangun perasaannya karena jika gagal maka akan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Terkadang membuat susah tidur, susah makan, dan bahkan bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Tak hanya itu saja, semangat serta motivasi yang didapatkan dari pasangan biasanya dapat menambah harapan serta semangat baru bagi orang yang mendapatkannya. Namun tak seindah kehilatannya. Karena tidak jarang juga ketika support terbaik kita telah pergi, ketika hati telah dipatahkan, justru akan mematahkan segalanya, mulai dari semangat kita, kepercayaan kita, dan biasanya menjadikan kita merasa bahwa tak penting untuk kembali mengenal cinta. Ya, semua karena semua yang telah dibangun, semuanya selesai dan berakhir. Padahal cinta adalah fitrah, cinta adalah awal, cinta adalah pelajaran, di mana kita bukan hanya sekedar menjalani, tetapi juga mempelajarinya. Di mana kita selalu belajar agar tak mudah untuk menaruh hati, agar tak mudah untuk memberikan kepercayaan, dan agar nantinya lebih berhati-hati untuk menaruh perasaan kepada seseorang. Rasa cinta dan rasa sayang tak akan pernah luput dari dua orang yang saling mencintai dan dicintai. Di mana dua unsur tersebut harus terpenuhi. Mencintai tanpa dicintai tak ada maknanya. Begitupun sebaliknya, dicintai tanpa kita mencintai pun seperti sia-sia. Akan selalu ada pihak yang tersakiti ketika perasaan itu justru tak seimbang, tak sama, apalagi tak berbalas. Oleh karena itu, sebenarnya cinta adalah perihal kebersamaan dan tak bisa bila hanya salah satunya saja. Dua komponen perasaan pun harus saling bahu-membahu untuk mempertahankan hubungan. Tentu sebenarnya lebih daripada itu yang harus dilakukan. Misalnya menjaga perasaan, menjaga kepercayaan, dan juga melandasi hubungan itu dengan kejujuran. Tanpa semua itu, suatu hubungan bukanlah apa-apa yang bisa untuk dijadikan alasan seseorang dapat bahagia. Pada beberapa hal, kebahagiaan akan terlihat sempurna ketika dua orang dapat saling cinta dan mencintai. Ketika perjuangan bukan hanya sekedar kemauan, tetapi juga tanggung jawab bersama.
Namun, pasti pernah terlintas di dalam pikiran, di mana sebaiknya lebih baik kita yang mencintai atau kita yang dicintai. Untuk menjawabnya, kita perlu untuk merenungkan kepada hati kita, di mana hati sebenarnya selalu memiliki alasan mengapa harus tetap merasa bahagia, di mana sebenarnya dicintai lebih baik daripada mencintai. Karena mencintai nggak melulu dapat dibalas perasaannya. Namun ketika kita dicintai oleh seseorang, terutama dengan sebuah ketulusan, maka kita bisa belajar untuk mencintainya dan untuk membalas perjuangannya. Ya, untuk setidaknya belajar membuka hati dan membangun perasaan itu. Walaupun membangun perasaan bukanlah hal yang mudah, tetapi mencintai tanpa dicintai akan selalu lebih sulit keadaannya. Di mana seseorang yang kita cintai belum tentu mencintai kita. Seseorang yang kita perjuangkan belum tentu memperjuangkan kita kembali. Tetapi ketika kita berusaha untuk membuka hati dan pandangan selebar mungkin terhadap seseorang yang benar-benar tulus kepada kita, yang benar-benar sanggup untuk menunggu dan bahkan mencintai kita dengan keikhlasannya, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang pastinya sebelumnya belum pernah dirasakan. Namun, semua ini adalah tentang hati yang tak bisa dipaksa, yang tak sama antara orang yang satu dengan yang lain, yang berbeda-beda kondisinya dan tak semua orang lebih memilih memperjuangkan sosok yang memperjuangkannya. Karena masih ada saja orang-orang yang berjuang untuk orang yang dicintainya, untuk orang yang disayanginya, meskipun perasaannya tak berbalas. Tak jarang cinta telah mengajarkan kita untuk mencintai dengan sebuah ketulusan, di mana mencintai tak harus dibalas dengan dicintai, di mana menyayangi tak harus dibalas dengan disayangi, dan menginginkan tak melulu harus diinginkan. Cinta itu indah bagi orang-orang yang mampu bersabar, meskipun terkadang perjuangannya tak berbalas. Percaya deh, nantinya perjuangan itu akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang baik, dan bahkan jauh lebih baik. Amin.